pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Baik, Ibu akan lanjut menjelaskan. Apa itu mobilitas sosial? Pengertian mobilitas sosial adalah mobilitas berasal dari bahasa Latin atau mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam sekelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk mobilitas sosial berdasarkan tipenya. Yang pertama, ada mobilitas vertikal, yang kedua mobilitas sosial horizontal. Dapat kita pahami pada gambar bahwa mobilitas sosial vertikal ke atas itu merupakan peningkatan status sosial dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Contohnya, seseorang yang dulu pelajar kini sudah bekerja. Selanjutnya, kalau mobilitas sosial vertikal ke bawah, dia adalah penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Contoh, karyawan yang ketahuan korupsi dipecat dari pekerjaannya dan dipenjarakan. Baik, selanjutnya ini merupakan contoh dari mobilitas sosial horizontal, yang artinya adalah peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya, perubahan kewarganegaraan atau perubahan jabatan atau lain-lain. Baik, selanjutnya ada mobilitas sosial lateral dan mobilitas sosial struktural. Berikut merupakan contoh dari mobilitas sosial lateral yang artinya adalah mobilitas geografis, atau mobilitas lateral ini mengacu pada mobilitas perpindahan orang-orang baik secara individu maupun kelompok dari unit-unit wilayah satu ke unit wilayah lainnya yang secara tidak langsung mengubah status sosial mereka. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari mobilitas struktural yang artinya mobilitas yang disebabkan oleh inovasi teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, perperangan, dan kejadian-kejadian lainnya yang mengubah struktur dan jenis kelompok-kelompok dalam masyarakat. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk mobilitas berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama ada mobilitas intragenerasi dan mobilitas antargenerasi. Baik, ini merupakan contoh dari mobilitas intragenerasi yang artinya mobilitas sosial yang dialami seseorang selama masa hidupnya atau dalam satu generasi atau berdasarkan riwayat hidupnya. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh dari mobilitas antar generasi yang artinya mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Baik, selanjutnya ada faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama ada status sosial, keadaan ekonomi, situasi politik, kependudukan, faktor struktural, faktor individu, akses pendidikan, dan pembagian kerja. Baik, selanjutnya ada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada perbedaan ras dan agama, dan yang kedua diskriminasi kelas, yang ketiga pengaruh sosialisasi yang kuat, yang keempat kemiskinan, yang kelima perbedaan jenis kelamin, dan yang terakhir adanya perbedaan kepentingan. Selanjutnya saluran-saluran mobilitas. Yang pertama ke organisasi profesi, organisasi politik, ke perkawinan, ke lembaga keagamaan, ke organisasi ekonomi, ke pendidikan, dan ke angkatan bersenjata. Selanjutnya ada dampak mobilitas sosial. Dampak positifnya yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Dan dampak negatifnya adalah yang paling pertama, timbulnya konflik.
Yang kedua, berkurangnya solidaritas kelompok. Yang ketiga, timbulnya gangguan psikologis. Baiklah anak-anak, cukup sekian yang dapat Ibu jelaskan. Semoga anak-anak semua bisa paham dan mengerti. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.